Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. I hope you are always in good condition today. And the Honorable or beloved Mrs. Tara and also all my friends Step A class who are very excited about today's lessons. First of all, I am as the moderator in presentation today and I will introduce my group members. Yang pertama Fatima Azhar Alski, and yang kedua Nabila Ali Monica. And the material about testing vocabulary. Table of content, definition testing vocabulary yang pertama, and yang kedua principle of test, yang ketiga vocabulary testing technique quiz. And langsung kita ke pengertian dari testing vocabulary. Testing vocabulary is a test for knowledge as of meaning or use of a selected list of words that is often used as part in intelligent test. And maksudnya adalah pembedahan kata itu merupakan ujian untuk pengetahuan atau sebagai makna pengetahuan dari daftar pilihan kata yang sering digunakan sebagai bagian dari tes kecerdasan. And yang kedua tentang principle of test. Principle of test ada dua, reliability sama validity. Yang reliability, this means that this test is reliable when the results do not difference at different times or doing. Maksudnya adalah reality ini tuh berarti bahwa tes dapat dipercaya apabila hasilnya tidak berubah, tidak berbeda pada waktu yang berbeda. Jadi tesnya itu sama. Yang validity, validity is quite a completed principle of the test. There are several aspects how to measure it. Yang pertama, content validity. All the things we search in the specification should be incorporated into the test. And yang kedua, criterion relative validity, we compare our test with another test which must be independent. And yang ketiga, construct and phase validity. Construct validity, which means that the test examines only the ability which is such examines the test reading ability. Then phase validity is a test is such to have phase validity. It looks as if it measure what it is supposed to measure. Maksudnya tuh kayak gini. Validity adalah validitas adalah prinsip yang cukup rumit dalam tes. Ada beberapa aspeknya. Yang pertama itu ada beberapa ya. Validitas konten. Maksudnya itu semua hal yang kita tetapkan dalam spesifikasi itu harus dimasukkan ke dalam tes. Yang kedua ada validitas yang terkait dengan kriteria. Maksudnya itu kita membandingkan tes dengan tes lain yang harus independen. Dan yang ketiga itu konstruksi and phase validity, membangun validitas yang berarti bahwa tes hanya memeriksa kemampuan yang harus diperiksa seperti misalnya kemampuan membaca. And next, kebenaran phase validity ya adalah sebuah tes yang dikatakan memiliki kebenaran wajah jika terlihat seolah-olah itu mengukur apa yang seharusnya diukur. And next, vocabulary testing technique quiz. Yang pertama multiple choice. Sebentar, tak besarkan dulu. This is a question which consists of a so-called stem and 4 options for which only one is correct. Example, he blah 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 playing piano in the theater. And A is B, M, C, R, D was. The advantage that we do not have to worry about subjectivity because only one answer should be correct. Yang B, it is very easy and quick for the examiner to correct this test because her or she just puts ticks or
crosses. The disadvantage that we have to find 3 distractor via item which would distract or confuse the examiner. It is said to create a good multiple choice test. That test also enable creating, because if a potential creator looks at someone paper which is near. Maksudnya tuh kayak gini. Teknik pengujian kata. Yang pertama itu pilihan ganda. Maksudnya adalah pertanyaan yang terdiri dari apa yang disebut call team and disebut tim dan memiliki 4 option dan hanya satu yang benar. Contohnya ya kayak gini nih. Dia titik bermain piano di teater. Lah, kita milih salah satu dari jawaban ini. A, E atau B atau C atau D. Keuntungannya soal multiple itu satu, bahwa kita tidak perlu khawatir tentang subjektivitas, karena apa? Hanya satu jawaban yang harus benar. Yang kedua itu sangat mudah dan cepat bagi examiner untuk mengoreksi tes ini, karena dia hanya memberi tanda centang atau silang. Tapi ada kekurangannya. Gini ya, bahwa kita itu harus menemukan 3 distraktor yang merupakan item yang akan mengalihkan perhatian atau membingungkan peserta ujian. Yang kedua itu sulit untuk membuat tes pilihan ganda yang baik. And next, yang kedua tentang close test. Close test is test based on a text which gap which are put there regularly after every 7, 8, and 9 week. Example, today is my favorite day of blah 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 month. Because it is my birthday, I will be able to celebrate it. The advantages that it is quite easy to create them, and disadvantages, this test is more advantageous for the examiner as the texts are shorter and less difficult. The gaps are so close to one another that the learner can get lost in the text. Closed test itu tes tertutup. Tes tertutup adalah tes yang berdasarkan tes dengan celah yang diletakkan dan diatur secara teratur setelah kata ke-7, ke-8, dan ke-9. Example, hari ini adalah hari favoritku selama day of bulan. Kita harus mengisi titik-titik itu. Because karena ini adalah hari ulang tahunku, aku akan dapat membuat titik-titik merayakannya. So jawabannya itu it, right? And next, keuntungan dari tes tertutup sendiri itu bahwa cukup mudah untuk membuatnya. Yes, kan yang kekurangannya itu tes ini lebih menguntungkan bagi peserta ujian karena tesnya lebih pendek dan tidak terlalu sulit. Yang kedua itu kesenjangannya begitu dekat satu sama lain sehingga pelajar bisa tersesat dalam teks. Yang berikutnya, next, dictations. Dictation is an easy way of testing for the teacher because the preparation is minimal. The examiner dictates a text and student write it down. Example, the police are blah 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 for a 3-day-old baby girl blah 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 yesterday for the blah 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 was of a London hospital. The baby was removed from her blah 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 early yesterday morning. Ini soal yang dictation ya. Yang keuntungannya, the preparation is minimal, and kekurangannya that we should consider the dictation correct as long as there is
the right order of which and that misplaced what should be accepted because chronologically it is correct. The difficulty of assessment the questions of objectivity because every teacher will look the distinctions from her own perspective. Dikte adalah cara yang paling mudah untuk menguji bagi guru karena itu adalah cara yang mudah untuk menguji. Karena apa? Karena persiapannya yang minim. Penguji mendiktekan sebuah teks dan siswa menuliskannya. Contohnya, polisi untuk bayi perempuan bla 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 dan seterusnya. Itu contohnya yang ada di situ ya, example-nya. Terus yang keuntungannya itu apa? Persiapannya minim. Kalau kekurangannya itu ada 3. Yang pertama, bahwa kita harus menganggap dikte itu benar selama ada urutan kata yang benar, dan kata-kata yang salah aja itu harus diterima karena secara fonologis itu benar. Yang kedua itu kesulitan penilaian, the difficult of assessment. And yang ketiga soal objektivitas, karena setiap guru akan melihat dikte dari sudut pandangnya sendiri-sendiri. So yang pertama itu biasanya soal tentang true or false. According to a text or listening, the teacher prepares a set of statements and students have to circle true or false. This type of testing is typically used for testing reading or listening abilities. However, it can't have much filter using. We can test also synonym, antonym, grammatical from each. Example, he is diligent student at school. True or false? She are playing a doll. True or false? And keuntungannya, to no skill student easily, and kekurangannya, the student has to find all true answers, not just one. There is a danger that the student will guess the right answer as the percentage for successfulness is 50%. Maksudnya soal tentang benar dan salah ya. Maksudnya itu menurut tes atau mendengarkan guru yang menyiapkan satu set pertanyaan dan siswa harus melingkari benar atau salah. So, jenis pengujian ini tuh biasanya digunakan untuk menguji kemampuan membaca ataupun mendengarkan, namun dapat memiliki penggunaan yang jauh lebih luas. Kami juga dapat menguji tentang sinonim, antonim, bentuk tata bahasa dan lain sebagainya. So example-nya itu yang tadi sudah saya bacakan, and kan he is diligent student at school. Dia murid yang rajin di sekolah. Benar, true or false, salah atau benar. Terus dia sedang bermain boneka, benar atau salah. Kayak gitu contoh soalnya ya. And keuntungannya itu untuk mengetahui keterampilan siswa dengan mudah, and kekurangannya itu siswa harus menemukan semua jawaban yang benar, bukan hanya satu. Kekurangannya yang kedua itu juga ada bahaya bahwa siswa akan menebak jawaban yang benar karena persentase jawaban yang benar karena apa? Persentase keberhasilannya ada 50%. So pertanyaan selanjutnya ada type teknik tentang question and answer, open questions. This type of exercise can be based on a text or a listening, but it does not have to be based on anything as well. Example, what is the right name? What is the writer name? The disadvantages advises not to enable too many options of the answer so as not to make it difficult to correct. Ini tuh soal tentang tanya jawab. Jenis latihan ini tuh dapat didasarkan pada teks atau mendengarkan, tetapi tidak harus didasarkan pada apapun juga. Contoh, siapa nama penulisnya? Kayak biasanya kayak ada soal biasanya ada kayak
tulisan atasnya ada apa dulu, terus bariku nanti what is the writer name, penulisnya siapa, kayak gitulah pokoknya. Itu tuh kekurangannya. Disarankan untuk tidak mengaktifkan terlalu banyak opsi jawaban agar tidak sulit untuk diperbaiki. Kerugiannya. Kemudian yang gap filling. This method is often mix up with closed tests, but it is completely different types. This type can be used for various processes. It can test, for example, irregular verbs or propositions. Example or gap filling with this is there is or there. A little dog is the park. Also a big cat in this house. A little from and a big kitchen, 2 lamps and only 1 lamp of the well. Gap filling. Sorry. Metode ini tuh sering dicampurkan dengan tes ini mix of closed test, tetapi ini benar-benar berbeda types. Jenis ini tuh dapat digunakan untuk berbagai keperluan, dapat menguji misalnya kata kerja tidak beraturan atau kata depan. Contohnya ini ya, seperti ini. Terus yang ketujuh, transformation. In this type, students are given sentence which they have to put into another form. For example, to put sentence in simple present tense into simple past tense. Contohnya itu transformasi. Pada tipe ini itu siswa diberikan kalimat-kalimat yang harus mereka susun ke dalam bentuk lain. Misalnya menempatkan kalimat dalam simple present tense menjadi simple past tense. Contohnya kayak gitu. Example-nya kayak gini ya. Ini example. Contohnya seperti ini soalnya. Terus yang ke-8, rewriting. This is similar to transformation, but their students have to transform a sentence in the way that is meant the same as the first one. Example-nya kayak gini. The last time I played tennis was 10 years ago. Answer, I played tennis is the last time is about 10 years ago. Ini tuh apa ya? Ini tuh mirip dengan transformasi, tetapi di sini siswa harus mengubah kalimat dengan cara yang artinya sama dengan kata yang pertama. Maksudnya kayak gitu. Yang kedua ada tentang mating. There are two groups or words mostly into column. The student has to make pair from this word which makes sense. Same who they are especially good for practicing vocabulary such as adjective of opposite meaning. Example, ini example-nya my house, my school, my room, at sting, sleep, handphone, television, radio, juice, at verb object. Maksudnya tuh ada dua kelompok kata sebagian besar dalam 2 kolom. Siswa itu harus membuat pasangan dari kata-kata yang bagaimana masuk akalnya kayak gitu. Mereka sangat gimana ya? Sebentar. Ini tuh sangat baik untuk melatih kosakata kita. Contohnya itu kayak rumahku, sekolahku, kamarku, kayak gitu. Ada pilihan kata-kata keterangan, kata kerja, dan objek. Yang ke-10, error corrections. Students are given sentence which concerns mainly grammar, verb from missing verb or letter H. Their task is to find the mistakes and correct them. The only problem with this method is that sometimes there can be more than one way of corrections. Example of error corrections. Where was you yesterday? My aunt don't drive a car. Koreksi kesalahan.
Maksudnya siswa diberikan kalimat dengan kesalahan yang terutama menyangkut tata bahasa, bentuk, kata kerja, atau huruf yang hilang dan lain-lain. Tugas mereka adalah menemukan kesalahan dan memperbaikinya, kayak gitu maksudnya. Terus satu-satunya adalah masalah dengan metode ini adalah terkadang ada lebih dari satu cara koreksi. Itu salah satu masalahnya. Contohnya, example-nya ini tadi. Where was you yesterday? My aunt don't drive a car. Yang ke-11 ada essay atau karangan. There are 3 main techniques how to assist essay. The first one is called mechanic method, and it arises from mechanical counting of mistakes and setting a marks. The second method is called analytical method, is which examiners evaluated whether ranks of things such as the form and style, vocabulary, grammar, ability to transmit information. The last method is called impressive method. Therefore, the essay is rich and assesses by 2 or 3 examiners. The final result is then matched from the advanced of all 3. This could be the solutions for assessment of the written parts of the new school living exam to make the advance of the 2 marks. Maksudnya ada 3 teknik utama cara menulis esai. Yang pertama disebut dengan metode mekanik, dan itu muncul dari perhitungan kesalahan mekanis dan penetapan tanda. Metode kedua disebut dengan metode analitik, di mana pemeriksa itu mengevaluasi berbagai hal yang lebih luas seperti bentuk dan gaya kosakata, seperti bentuk, gaya, kosakata, tata bahasa, kemampuan untuk mengirimkan informasi. Metode terakhir itu disebut dengan metode impresif. Di sini setiap esai dibaca dan dinilai oleh 2 atau 3 penguji. Hasil akhirnya kemudian dibuat dari rata-rata ketiganya. Ini tuh bisa menjadi solusi untuk penilaian bagian tertulis dari ujian sekolah yang baru, untuk membuat rata-rata dan juga untuk membuat rata-rata dari 2 tanda. Yang ke-12 ada translation. This is a demand as well as presage method. Students receive sentence or a text in their mother tongue, and their task is to translate them into English. Although the method is easy for the teacher, student hate it because it is very difficult for them. It also prefers students speaking directly in English, and they tend to translate things in their mind, which is not good. Terjemahan. Ini itu adalah metode apa ya? Metode kok bahas apa sih? Oh ya, ini tuh metode terkutuk sekaligus metode terpuji. Siswa itu menerima kalimat atau teks dalam bahasa ibu mereka, dan tugas mereka itu menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Meskipun metode tersebut mudah bagi guru, siswa tuh sangat gak suka biasanya sama metode ini. Karena apa? Karena sangat sulit bagi mereka. Ini tuh juga bisa mencegah siswa berpikir langsung dalam bahasa Inggris, dan mereka tuh cenderung menerjemahkannya hal-hal yang ada dalam pikiran mereka yang tidak baik. So, yang ke-13 re-ranking. Student have to rearrange gap words so that the sentence makes sense and in grammatically correct. Example, father, me helping. Answer, my father helping me. Kayak suruh nata kata gitu loh, menata ulang. Siswa itu harus mengatur ulang kata-kata yang diberikan sehingga itu masuk akal dan secara tata bahasa itu benar. Contohnya ini,
ayah, or my, or me, or helping. Jadinya apa? My father helping me, ayah saya membantu saya, kayak gitu kan. Dari segi tata bahasa benar, kayak gitu. Yang terakhir ada information transfer. This is based on a reading of a text that explains that students do not answer any questions, but they write some information about the text, and this way so if they have understood it. Transfer informasi ini didasarkan pada pembaca teks. Dove menjelaskan bahwa siswa tidak menjawab pertanyaan apapun, tetapi mereka menulis beberapa informasi tentang teks, dan dengan cara ini tuh mereka bisa menunjukkan jika mereka telah memahaminya. Okay guys, thank you for your attention guys. If you have some question, please feel free to ask our group. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.